Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ya, ada sebuah artikel karena begini, Manchester United ini kan dihubungkan oleh paling tidak target 3 posisi. Gua sering ulang-ulangi ya. Posisi bek tengah, gelandang tengah, dan penyerang. Mungkin juga bek kiri seperti yang disebutkan oleh Fabrizio Romano. Ada 2 prioritas, bek tengah dan juga penyerang depan. Karena ya Manchester United praktis untuk sisi penyerang ini hanya memiliki Rasmus Højlund, jadi harus mendatangkan pemain baru. Ada beberapa video yang pernah gue buat ya kan tentang sebenarnya gue lebih prefer apakah pemain muda ataukah pemain senior, dan nama-namanya juga siapa saja gue sudah pernah bikin di sana. Sobat Football United bisa saksikan video-videonya. Nah, ada seorang namanya penyerang muda, bisa dikatakan demikian, yang juga dihubungkan ini dilaporkan oleh ESPN dan juga oleh The Athletic bahwa Manchester United ini mengamati Joshua Zirkzee, pemain Belanda yang musim lalu bermain di Bologna. Ini disebutkan diamati oleh Manchester United. Joshua Zirkzee ini juga menjadi bagian squad dari Ronald Koeman di Euro, walaupun dia ini datang belakangan ya. Kenapa? Karena tadinya ya tidak termasuk, tapi karena ada beberapa pemain yang cedera, sehingga akhirnya ya Joshua Zirkzee ini dipanggil oleh Ronald Koeman yang disebutkan memiliki release clause sekitar 35 juta pounds. Berarti kalau di euro sekitar 40-45 juta euro. Pemain 23 tahun. Nah, yang menarik ini yang ingin gue bahas adalah bagaimana di The Athletic ya, media yang terpercaya, menurut gue media olahraga terpercaya, ini ada artikel. Dan cukup menarik karena gue sendiri juga tidak begitu memperhatikan Joshua Zirkzee di Bologna pastinya. Gue menantikan penampilannya di Euro yang masih sampai dengan video ini gue bikin ya, masih belum diberi kesempatan oleh Ronald Koeman. Joshua Zirkzee ya, gue sudah mengamati cuplikan-cuplikannya, tapi ada hal menarik dari artikel The Athletic ini yang menyebutkan bahwa dia memiliki skill set unicorn. Wow, ini berarti skill set yang luar biasa, skill yang luar biasa maksudnya ya. Dan kenapa dia bisa menawarkan sesuatu yang berbeda? Langsung aja gue artikelnya. Kalau Erling Haaland, Darwin Núñez dan juga Rasmus Højlund ini merupakan prototipe atau prototipe di generasi baru di Premier League, Joshua Zirkzee ini menawarkan hal yang berbeda, deviasi yang menyegarkan. Di pandangan pertama, Zirkzee ini ya memenuhi banyak persyaratan ya. Dia tinggi 193 cm, 23 tahun, dan juga sangat powerful. Dia ini memimpin lini depan Bologna di Serie A, di mana liga yang membutuhkan ketangguhan fisik untuk posisi nomor 9, dan dia sukses di sana. Dia merupakan pemain internasional Belanda dan dipanggil Ronald Koeman untuk menggantikan pemain yang cedera Toon Koopmeiners di Piala Eropa. Dan dia datang setelah sebelumnya dia ada liburan ya di Disney World di Orlando, Florida. Ya, menurut artikel ini disebutkan kalau kita tidak bisa menempatkan dia di kategori yang sama seperti Wout Weghorst ataupun juga Luuk de Jong. Zirkzee ini mungkin memiliki atau mungkin merupakan striker yang paling unik profilnya di Euro. Ini disebutkan oleh artikel tersebut. Jadi dia paling berbeda ya, dan dia sangat unik. Disebutkan juga kalau Zirkzee ini merupakan produk dari Johan Cruyff Court atau lapangan Johan Cruyff di Schiedam, di kota sebelah barat Rotterdam. Oke, langsung aja di bawah Thiago Motta yang sekarang ini menjadi head coach dari Juventus. Zirkzee ini datang musim lalu di Serie A. Dia ini tampil sebagai striker tunggal dan mencetak 11 gol dan membawa Bologna ke kualifikasi Liga Champions untuk pertama kali. Dia mengidolakan Zlatan Ibrahimovic dan juga Gabriel Batistuta yang merupakan 2 pemain yang excellent, tapi dia ini bagaimana penampilannya ya?
mengingatkan kepada Ronaldinho ketika saya bermain di Barcelona, kata Thiago Motta. Jadi Thiago Motta melihat ya Zirkzee ini seperti Ronaldinho. Tapi tentu saja saya tidak bisa membandingkan dia dengan orang-orang lain atau pemain lain. Dia adalah Joshua dan dia sangat spesial. Dia ini dikembangkan di Barcelona. Artinya Thiago Motta ya. Dan filosofi Thiago Motta ini juga tentu saja terinfluence dengan prinsip-prinsip sepak bola di Barcelona dan melihat bagaimana Zirkzee ini bisa tampil di lini penyerangannya sebagai false nine. Nah, menarik ya. Jadi Zirkzee ini bisa tampil sebagai false nine. Dan tidak seperti central striker yang lainnya yang memiliki tinggi badan dan juga penampilan hampir sama, Zirkzee ini sangat cair dalam dribblingnya ketika melewati pemain-pemain belakang. Dia sangat suka menerima bola dari belakang untuk ke depan dan melakukan perputaran spin, mengelabuhi penjaganya dan juga membawa tim-tim lainnya artinya rekan timnya ke dalam aksi dalam penyerangan. Dia menciptakan 5 assist musim lalu dan dia juga menawarkan banyak sekali kehadiran di kotak penalti. Rekan satu timnya di Bologna, Louis Ferguson, mengatakan secara teknik dia sangat-sangat bagus. Dia sangat kuat, cepat, dan juga powerful. Dia memiliki segalanya yang Anda inginkan sebagai seorang striker. Sangat menyenangkan untuk bermain dengan dia, dan kita sangat mendukung satu yang lainnya. Dan dia sering melakukan satu lari dan saya melakukan lari yang lainnya. Disebutkan di artikel ini melalui data dari Skill Corner dan bisa melihat bagaimana pergerakan dari Joshua Zirkzee ini, kalau menurut gue ini sangat banyak sekali. Jadi Joshua Zirkzee ini sangat aktif, sangat cair sekali. Dan Manchester United bisa melakukan banyak hal ya kalau Joshua Zirkzee ini berada di sana, karena dengan profilnya dia bisa membantu misalnya long passing dari Andre Onana atau umpan trupas dari Lisandro Martinez. Walaupun Rasmus Højlund menunjukkan tanda-tanda impresif, pergerakan yang impresif dan juga kemampuan finishing yang bagus di musim pertamanya di Old Trafford, tapi dia tidak selalu meyakinkan untuk memimpin lini depan di bawah Erik ten Hag, terutama ketika ada aksi transisi yang juga sangat banyak, dan ini nampak agak sedikit terlalu banyak juga ya untuk Rasmus Højlund. Dengan partner seperti Zirkzee yang tentu saja sangat nyaman untuk bisa drop lebih dalam dan juga menghubungkan dengan pemain-pemain penyerang lainnya, Rasmus Højlund bisa memiliki beban yang lepas untuk menghadapi center back dengan kualitas yang lebih tinggi di atas lapangan. Dan untuk pertandingan-pertandingan seperti ini ya, Erik ten Hag ini memilih untuk menampilkan striker tunggal, dan tentu saja dengan adanya Zirkzee ini akan menawarkan profil yang berbeda dan akan menawarkan juga alternatif dari bangku cadangan. Manchester United tentu saja ini memiliki budget yang ketat ya dibandingkan dengan 2 musim panas sebelumnya. Dan net budget ini diperkirakan ada 50 juta pounds. Walaupun pemain Bayern Munchen atau yang pernah memperkuat akademi dari Bayern Munchen ini masih berkembang ya, masih developing, ini tentu saja dinilai oleh artikel ini tidak bijak kalau terlalu menggantungkan ya harapan kepada Joshua Zirkzee. Karena itu tadi dianggap masih berkembang, masih muda. Musim terbaik dari Zirkzee ini ada di 2021-2022 ketika dia 16 kali mencetak gol dari 38 penampilan untuk Anderlecht di Liga Belgia. Dan menurut Opta Analis, Liga Belgia ini ditempatkan di ranking ke-6 di kompetisi liga di dunia, di belakang tradisional top 5. Ada Liga Inggris, Prancis, Spanyol, Italia, dan juga Jerman. Oke. Ya, itu tadi yang disebutkan
oleh artikel ini ya. Artinya ada tawaran berbeda dari Joshua Zirkzee di penutup atau di paragraf penutup. Legenda NBA Kevin Durant mengatakan bagaimana Kristaps Porzingis ini sebagai unicorn karena kemampuan atau kualitas unik sebagai pemain basket dan mencari seorang pemain yang bisa mengkombinasikan dominasi secara fisik dan juga atletis dengan kemampuan dribbling yang elit dan juga kemampuan lain ya. Ini seperti memiliki skill unicorn yang Anda harapkan untuk ditemukan di sepak bola, dan artikel ini melihat Joshua Zirkzee punya potensi untuk hal tersebut. Nah, sekali lagi sih, Joshua Zirkzee ini termasuk di dua kategori yang memang disebutkan diincar oleh Manchester United, apakah pemain muda yang sedang berkembang ataukah striker senior ya. Tentu saja pemain muda yang sedang berkembang ini menawarkan banyak potensi untuk kedepannya. Tapi jangan lupa, mereka belum jadi menurut gue. Ada hal positif tentu saja, persaingan dengan Rasmus Højlund nanti akan semakin keras. Dan ini akan memacu ya, bagaimana mereka setiap harinya di Carrington akan wajib menampilkan yang terbaik untuk memperebutkan satu tempat di lini depan, katakanlah demikian. Tapi di sisi lain, dengan persaingan yang terlalu keras ini, ya ketika mental tidak bagus, karakter tidak bagus, justru bisa jadi bumerang ya kan. Di samping juga seperti dikatakan di artikel The Athletic bahwa katakanlah Joshua Zirkzee ini ya dia memiliki potensi, tapi potensi itu kan belum saat ini. Masih dibutuhkan waktu proses. Sama dengan Rasmus Højlund, dan menurut gua di situ resikonya. Manchester United punya dua pemain yang sedang berkembang, belum jadi tapi sedang berkembang. Tentu saja sisi negatifnya adalah ya keduanya belum jadi. Sisi positifnya, ketika keduanya nanti jadi dengan track yang bagus, dengan proyeksi yang bagus juga, ya Manchester United memiliki dua penyerang yang luar biasa yang memang sudah hadir dari masa yang muda di Old Trafford. Release close tadi sekitar 34 juta pounds, sekitar 40 juta euro. Manchester United memiliki budget yang ketat ya untuk musim panas ini, dan di situ tantangannya. Manchester United juga masih harus mendatangkan paling tidak dua posisi lainnya kan, gelandang tengah atau back tengah dan bahkan back kiri juga, sehingga harus diatur nih income-nya seperti apa dan pengeluaran nanti juga seperti apa. Ini harus sangat diatur. Menurut gua budget untuk lini depan 40 juta saja itu sudah terlalu tinggi untuk Manchester United. Tapi mungkin ada skema pembayaran yang lain. Namun dari sisi kualitas misalnya, gue melihat Joshua Zirkzee ya dia memiliki potensi, dia memiliki masa depan yang luar biasa menurut gue. Tapi itu tadi ya, dia belum jadi, dia masih harus diolah dulu katakanlah demikian. Dan di Manchester United di Liga Inggris itu tidak mudah, karena kita tidak hanya berbicara soal masalah teknis saja, ada hal non teknis yang juga sangat besar pengaruhnya. Rasmus Højlund misalnya, ketika di awal-awal musim dia kesulitan untuk mencetak gol, bagaimana serangan ya kan sangat banyak sekali dari media. Ketika dia berhasil, lalu setelahnya dia ada cedera, dia kembali lagi ke titik di mana dia sulit mencetak gol. Di situ kembali ada kritik dan lain-lainnya. Dan bagaimana penampilan yang sebenarnya secara keseluruhan menurut gue kontribusi gol dari Rasmus Højlund ini bagus, tapi tetap aja ada suara-suara sumbang yang mengatakan ya seharusnya dia bisa begini dan begitu. Termasuk juga salah satu artikel yang membandingkan dia dengan misalnya Erling Haaland. Ini kan juga hal yang menurut gue rawan untuk menjatuhkan sang pemain. Tapi inilah Liga Inggris dengan segala dinamikanya, dan ini juga yang harus dihadapi oleh Joshua Zirkzee. Kalau Manchester United memiliki dua pemain muda, ya itu juga yang harus dihadapi oleh dua pemain ini ya, dan ini juga akan menjadi tantangan bagi misalnya tim kepelatihan dan juga manajemen untuk melindungi perkembangan dari dua pemain muda ini, yang tentu saja investasinya juga cukup tinggi dari Manchester United. Namun demikian, gue tetap berpendapat seperti sebelumnya sih, yang gue pegang bahwa gue sebenarnya lebih cenderung Manchester United ini mendatangkan striker yang berpengalaman dengan harga yang jauh lebih murah, yang bisa membimbing, bisa sekaligus juga menjadi backup dari seorang Rasmus Højlund. Sebelumnya ada nama Choupo-Moting misalnya, Wout Weghorst disebut kembali, tapi gue tetap memegang seorang Chris Wood sih. Nama Chris Wood ini karena dia sudah punya pengalaman di Liga Inggris, dia punya kontribusi, kemampuan juga sudah ditunjukkan di beberapa klub yang diperkuat, sehingga gue sampai dengan saat ini gue masih melihat
Chris Wood sih ya. Tapi ya kita lihat akan seperti apa. Joshua Zirkzee sendiri disebutkan sudah sangat dekat bergabung dengan AC Milan ya. Sudah ada personal agreement yang diraih. Hanya tinggal dari sisi klub. Tapi segalanya masih belum 100% tertutup karena masih belum ada tanda tangan kontrak ya kan. Kita lihat akan seperti apa pergerakannya. Tapi bagaimana menurut Sobat Football nanti Joshua Zirkzee? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.